Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel mesin penetas telur Kediri. Oke, kali ini saya akan mereview kapasitas 200 butir versi full otomatis digital. Seperti video yang pernah saya upload, saya ingin mengulang kembali karena mungkin banyak yang baru menemukan video saya, jadi banyak yang belum tahu seperti apa speknya, seperti apa mesinnya. Oke, untuk bahan box, saya ulang kembali. Untuk bahan box ini semuanya menggunakan papan multiplex atau bisa disebut triplex dengan ketebalan 12 mm dan dilapis dengan stiker waterproof. Insya Allah kalau misalkan kena percikan air anti tembus ya. Terus setiap sudut sudah ada siku aluminium. Jadi untuk penampilannya seperti ini, kapasitas 200 butir full otomatis. Jadi untuk fitur-fiturnya sudah lengkap, mulai penerangan, lampu penerangan sama teropong telur. Jadi untuk tombol yang dua itu memang sudah bawaan ya, untuk saklar termostat, saklar timer ya. Terus di atas itu ada baskom. Kenapa saya kasih baskom di luar? Kalau misalkan saya taruh di dalam, itu nanti ruangannya akan lebih lebar lagi kalau misalkan ditaruh di samping. Jadi dimensinya lebih panjang. Dimensi lebih panjang itu nanti kalau misalkan ada yang order, misalkan jaraknya jauh, nanti takutnya bengkak di ongkos kirimnya. Dan kalau misalkan saya taruh di bawah, untuk baskomnya sama saja, nanti akan lebih tinggi, jadi dimensinya juga lebih berat lagi kalau misalkan untuk ongkos kirim. Untuk kapasitas 200 ini memang saya buatkan dua rak. Setiap rak itu nanti ada kipasnya sendiri, dan kipas tersebut menggunakan ukuran 12 ya. Untuk mereknya ini memang sudah tidak asing lagi, untuk merek kipas yang tipe DC ya. Ini putarannya memang lebih kencang, lebih besar daripada merek yang lain. Mungkin sudah, untuk yang paham tentang kipas DC mungkin tidak asing lagi ya, untuk mereknya seperti itu. Dan untuk bahan rak semuanya menggunakan aluminium. Di sini ada dua colokan karena ini kapasitas 200. Nantinya kalau misalkan rak yang satu tidak ada telurnya, tidak terpakai ya, bisa dilepas. Di sini dicabut saja. Jadi biar tidak memakan biaya pembayaran listrik ya, misalkan bisa mengerit lah seperti itu. Kalau misalkan saya jadikan satu, nantinya akan bengkak. Memang saya kasih seperti itu. Terus ini ada lapisan lagi, aluminium foil ya, ini namanya. Nantinya kalau misalkan ada percikan dari kelembapan ke dalam ruangan mesin, airnya maksudnya, ini bisa menahan. Jadi ini anti air. Juga tujuannya untuk menstabilkan suhu, karena apa? Suhu tidak bisa tembus keluar dinding. Jadi seperti itu. Bisa nantinya akan stabil lah suhu di dalam ruangan. Untuk komponennya seperti ini. Di sini termostat untuk pengatur suhu dan kelembapan saya menggunakan STC 3028, ini tipenya. Dan untuk timer untuk perputaran waktu jarak telur ya, di sini saya menggunakan tipe Omron DH48S. Ini cukup bandel mesinnya, cukup bagus ini. Dan untuk perakitan mesin ini bukan saya langsung taruh di dalam ya. Untuk perakitan kabel-kabelnya ini saya kasih tempat sendiri. Jadi ini ada box, di sini ada kotak sendiri, sehingga apa, komponen tadi tidak terkena panas dari bohlam, panas dari
suhu tersebut. Jadi insya Allah mesin ini akan tetap awet karena tidak terkena panas secara langsung. Untuk penggantian komponen pun, misalkan ada termostat rusak, ya termostat STC ini rusak. Kalau untuk mengganti komponen tidak perlu membalik mesin. Kalau misalkan komponen langsung di atas tanpa ada tempat mesin seperti ini, pasti akan membalik. Jadi yang bagian atas ditaruh di bawah. Kalau produk saya di sini saya sudah sediakan tempat khusus untuk mesin. Nantinya kalau misalkan mau membuka kotak ini, cukup dilepas skrup yang ada di sini. Ini bisa dilepas, terus tutupnya ini, tutup yang bagian ini ditarik gitu aja. Jadi lebih mudah seperti ini. Dan apa namanya, perakitan mesin pun lebih mudah. Kalau misalkan bagi operator, bagi pengguna, kalau misalkan ada kerusakan, lebih mudah untuk mengganti komponen kalau misalkan seperti ini ya. Tujuan saya seperti itu. Jadi tujuan saya adalah memudahkan seperti itu. Terus di bagian sini ada ventilasi. Di sini cukup sebesar jari saja, ini wajib terbuka. Kanan kiri ada untuk kapasitas 200. Terus ada lagi bagian bohlam saya taruh di samping. Nantinya kalau misalkan mau mengganti itu lebih mudah. Jadi cukup membuka pintu bagian samping ya. Pintu bagian samping dibuka, bohlamnya bisa diganti lewat sini. Terus kalau misalkan mau melihat bohlam apakah mati apa tidak ya, kan bisa dilihat dari sini. Ini pasti kelihatan. Kalau mati 2, kali ini kan ada 8 buah ya. Untuk kapasitas 200 ada 8 buah untuk bohlamnya, masing-masing 5 watt. Kalau misalkan masih mati 2, tidak berfungsi 2, itu masih bisa menjangkau untuk suhu maksimalnya, masih bisa. Kalau misalkan lebih dari 2 nanti bisa digantilah. Jadi kalau misalkan mati 3, untuk mencapai suhu maksimal misalkan 38,0 itu sulit. Jadi sulitnya itu lama, waktunya butuh waktu yang lama ya, seperti itu. Dan untuk kacanya ini dari akrilik. Ini tujuan saya kalau misalkan ada pengiriman jarak jauh, ini tidak rawan pecah. Jadi untuk boxnya seperti ini. Untuk dimensinya di sini untuk lebar ke belakang itu sekitar 47 cm. Terus ke samping 95 dan tingginya sekitar 50 cm. Ya. Kalau misalkan ada yang dekat-dekat lokasi Kediri, nanti bisa mampirlah ke lokasi saya, lokasi pembuatan mesin penetas ini. Nanti bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing di lokasi saya ya, sambil ngopi lah. Monggo yang rumahnya dekat dengan lokasi saya, Desa Kandangan, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Oke. Jadi seperti ini penampilannya. Di bawah ada kaki, ini kaki karet. Di sini juga kapasitas 200. Ini seperti ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kalau misalkan suka dengan video saya, silahkan di like. Dan jika mau mengikuti video saya, setiap nanti saya upload video terbaru, ingin tahu video-video saya, silahkan di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.